Halo guys, perkenalkan nama saya Renat Noviko Triselo. Hari ini saya akan menceritakan storytelling saya. Sejak kecil, aku dibesarkan oleh nenekku. Kedua orang tuaku bekerja di luar kota untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meski jauh, mereka tak pernah benar-benar pergi dari kehidupanku. Telepon, pesan singkat, dan uang bulanan selalu datang tepat waktu. Aku tahu, di balik semua itu ada cinta dan pengorbanan yang besar. Namun, seiring waktu berjalan, semuanya berubah. Kedua orang tuaku akhirnya harus menetap di luar kota bersama kakak-kakak dan adik-adikku. Aku tetap bisa ikut. Aku harus tetap di Makassar untuk melanjutkan pendidikanku. Awalnya aku pikir hidup sendiri akan sulit, tapi ternyata tidak. Aku justru menikmati kebebasan itu. Aku merasa dewasa, mandiri, dan bisa melakukan apapun. Aku menikmati setiap kiriman uang dari orang tua tanpa berpikir panjang kemana perginya. Aku mulai boros, makan di luar setiap hari, membeli barang yang seharusnya tidak saya beli, dan jarang menyisihkan uang. Saat itu aku pikir selama masih ada kiriman dari rumah, semua akan baik-baik saja. Tapi kehidupan punya cara sendiri untuk mengajarkan sesuatu. Suatu hari, motorku rusak total. Aku panik karena motor itu satu-satunya alat transportasiku ke kampus. Tanpa pikir panjang, aku langsung berniat meminta motor baru pada orang tuaku. Namun, jawaban yang kudapat justru membuatku sesak. Ayahku jatuh sakit, ia harus berhenti bekerja, dan ibuku pun berhenti bekerja karena harus merawatnya. Saat itu aku benar-benar bingung bagaimana aku bisa pergi kampus, bagaimana aku bisa kemana-mana tanpa motor. Aku menatap dompetku, isinya hanya sisa uang jajan yang bahkan tak cukup ongkos sebulan. Aku menyesal, andai dulu aku bisa mengatur uangku dengan baik, mungkin aku tak akan sekacau ini. Di tengah kebingungan itu, aku teringat pada kakak-kakakku. Aku memberanikan diri untuk menelpon mereka. Dengan suara gemetar, aku menceritakan semuanya, motorku yang rusak, keadaan ayah, dan kebutuhan untuk ke kampus. Syukurlah kakakku masih bisa membantu. Mereka akhirnya memberikan motor baru, tapi saat yang sama aku juga tahu bahwa adikku membeli motornya sendiri dengan uang hasil tabungannya. Saat itu aku terdiam lama. Aku merasa tertampar. Adikku yang lebih muda saja bisa menabung dan mengatur uangnya dengan baik, sedangkan aku malah boros dan tak berpikir panjang. Malam itu aku merenung dalam diam. Aku sadar ini bukan sekedar tentang uang atau motor, tapi tentang kedewasaan dan tanggung jawab. Sejak saat itu aku mulai belajar mengatur keuangan dengan sungguh-sungguh. Aku catat semua pengeluaran, belajar menahan keinginan, dan mulai bersyukur atas apa yang aku punya. Kini, setiap kali aku mengendarai motor itu ke kampus, aku selalu ingat pelajarannya, bahwa semua kenyamanan butuh kesadaran untuk menjaga. Dulu aku hanya tahu cara menikmati hidup, sekarang aku belajar cara menghargainya.